Shalom dan selamat pagi sahabat Rehat. Kita bersyukur boleh berada di hari baru, hari karunia-Nya. Karena kasih setia Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Kamis 9 April 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pertolongan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa pemilik hidup ini, kami bersyukur atas nafas hidup, hari baru karunia-Mu. Kami rindu disapa firman-Mu, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kolose 4 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Kolose 4 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Hiduplah. Ada kisah tentang seorang anak kecil yang sedang menonton film zombie bersama ayahnya. Setiap kali ada adegan menegangkan, si anak menutup mata dan berkata, "Ayah, ini hidup atau cuma pura-pura hidup?" Sang ayah tertawa dan menjawab, "Itu zombie, nak. Mereka jalan tapi sebenarnya mati. Lucu tapi sebenarnya menyentil kita juga. Karena kadang manusia bisa berjalan, bekerja dan beribadah, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh hidup." Dalam Minggu Paskah kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa masa lalu, tapi dasar dari kehidupan baru. Paulus dalam Kolose 4 ayat 2-5 menegaskan bahwa hidup orang percaya yang sudah dibangkitkan bersama Kristus harus tampak nyata dalam doa, ucapan dan tindakan. Menariknya, dalam ayat 5 Paulus memakai kata Yunani peripatete yang berarti berjalan atau menjalani hidup. Bukan sekedar melangkah secara fisik, tetapi menunjuk pada cara hidup yang terus berlangsung setiap hari. Artinya hidup orang percaya adalah perjalanan yang tampak nyata dalam perilaku, keputusan dan relasi. Hidup yang sungguh-sungguh, hidup bukan diukur dari napas dan rutinitas, melainkan dari kehidupan yang dijalani, peripatete, dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Melalui Kolose 4 ayat 2-5, Paulus mengajarkan 3 hal sederhana bagi kita. Pertama, tetap berhubung dengan Tuhan. Hidup seorang Kristen tumbuh dari doa yang tekun, bukan dari kesibukan semata. Kedua, tetap sadar dan waspada. Hidup yang bangkit berarti hidup yang peka, tidak tidur dalam iman. Ketiga, tetap membawa rasa, pancarkan kasih dalam hidup. Hidup yang dibangkitkan bukan hidup yang asal lewat, tapi hidup yang memberi rasa, warna, dan makna. Yesus tidak mati dan bangkit supaya kita sekedar berjalan di dunia ini, melainkan supaya sungguh-sungguh hidup dengannya dan baginya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan, boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dengan anugerah Tuhan, hidup kami boleh berjalan sesuai kehendak Bapa, sehingga kebangkitan-Mu memberi makna, rasa dan warna dalam menjalani kehidupan ini dan memancarkan kasih Kristus. Kami berdoa buat jemaat yang dalam kesakitan, tolong pulihkan, yang berduka tolong hiburkan, yang lemah dikuatkan, dan juga kehidupan berjemaat dari kami, supaya semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan dipimpin
setiap kami sepanjang hari ini dalam mengangkat tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan masing-masing kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan sempurnakan doa ini. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah rehat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.